Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita Allah pertemukan untuk membahas salah satu tema yang insya Allah mudah-mudahan lebih menguatkan iman kita dan lebih membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya. Yang kedua, tidak lupa senantiasa solawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman yang Allah muliakan, jamaah sekalian, sahabat sunnah yang Allah cintai, kita semua tahu bahwasanya yang namanya cinta tidak bisa kita pungkiri, pasti kita semua memilikinya. Cinta tidak bisa dilepas dari setiap manusia, setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga benci tidak bisa kita lepas, pasti ada lawannya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada cinta, ada benci. Namun kita akan bahas tentang cinta. Cinta, kalau dicari definisinya, tidak ada yang bisa menemukan definisi cinta. Ada yang mengatakan dia adalah mailul qalb ila syai', kecondongan hati kepada sesuatu, itulah cinta. Namun karena bicara tentang cinta itu adalah amalan hati, maka tidak bisa kita lihat, siapapun tidak bisa melihat kalau saya mencintai Anda. Saya pun tidak bisa melihat kalau Anda mencintai saya. Gimana caranya kita mengetahui seseorang cinta kepada kita? Atau bagaimana caranya orang tahu bahwa saya mencintai dia? Tidak ada yang bisa mengetahui masalah cinta ini kecuali kalau terlihat ada tanda-tanda cinta dalam kehidupannya. Antara yang mencintai dengan yang dicintai, di sana ada tanda-tanda yang bisa kita lihat kalau orang itu benar-benar mencintai. Yaitu apa? Yaitu pengorbanan dan perjuangan. Pengorbanan yang membutuhkan pembuktian. Pembuktian itulah yang kemudian seseorang bisa menilai kalau si fulan, si A, si B mencintai si C, atau si C mencintai si B dan si A. Teman-teman sahabat sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita bisa mencintai siapa saja, tapi jangan sampai kita salah mencintai. Karena cinta itu ibadah. Cinta itu adalah ibadah. Mencintai seorang muslim itu ibadah. Mencintai seorang muslim adalah ibadah. Maka kalau sampai kita mencintai Allah, kalau kita sampai mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti kita akan mendapatkan pahala
yang lebih dari sekedar mencintai seseorang. Bahkan kalau kita mencintai seorang muslim, lebih kita cintai dia, lebih kita agungkan dia daripada Allah dan Rasulnya, maka cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul itu palsu. Cinta kita itu palsu. Tidak benar cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya jika dia lebih mencintai orang tuanya, jika dia lebih mencintai anaknya, jika dia lebih mencintai seluruh manusia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman seseorang, tidak akan sempurna, tidak akan baik iman seseorang sampai dia lebih mencintai saya, mencintai aku daripada orang tuanya, bapak dan ibunya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna iman seseorang atau tidak benar iman seseorang jika dia menjanjikan bahwasanya orang tuanya, anaknya, seluruh manusia lebih dia cintai melebihi cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih mencintai Rasul daripada seluruh manusia di muka bumi ini. Suatu ketika Umar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sudah mengetahui hadis ini sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min jami'in nas min kulli syai' illa nafsi." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada seluruh manusia, dari segala sesuatu kecuali diriku." Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, tidak ya Umar, hatta min nafsi." Kata Rasulullah, engkau tidak akan mungkin sempurna iman sampai engkau lebih mencintai diriku dan dari segala sesuatu sampai dirimu. Jangan sampai dirimu lebih engkau cintai daripada Rasul. Berarti Rasulullah dan Allah adalah segalanya. Maksudnya apa kita lebih mencintai Allah dan Rasul? Yang pertama, jangan sampai ketika ada firman Allah, ada hadis Nabi, kita sampingkan, kita tinggalkan, kita lepas dan lebih mendahulukan ucapan kita sendiri atau kemauan kita sendiri, apalagi ucapan dan kemauan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendahulukan
Diri kita, ucapan kita, diri orang lain, ucapan orang lain daripada Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, la taqulu qawlan khilafa yukhalifu kitab Allah wa sunnah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sepupunya Rasulullah, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan, jangan pernah engkau katakan suatu perkataan yang menyelisihi Alkitab, Al-Quran dan apa? Sunnah. Jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan atau kita berbuat suatu perbuatan yang menyelisihi Alkitab, Al-Quran atau Sunnah. Ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir dari kalangan sahabat, karena Nabi sendiri yang sudah mengajarkan dan juga Nabi telah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih, dia faham agama, dan ajarkan dia tafsir. Ajarkan dia apa? Tafsir Quran. Maka insya Allah tafsiran beliau tidak meleset, tafsiran beliau tidak mungkin salah. Teman-teman jamaah sekalian, subhanallah, ucapan yang sangat luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana kita harus lebih mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasul, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama bermadhab Syafi'i, wafat tahun 773 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat ini setelah menjelaskan, beliau bawakan sebuah riwayat. Beliau membawakan sebuah riwayat yang mana riwayat tersebut menunjukkan akan pentingnya kita mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendahulukan Al-Qur'an atau hadis daripada perkataan manusia. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang wafat tahun 32 Hijriah. Beliau ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ketika beliau disuruh untuk berdakwah, di antara pesan yang diajarkan, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal adalah beliau bertanya, "Ya Mu'adz, bima tahkumin nas?" Mu'adz, dengan apa nanti engkau menghukumi manusia? Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Lalu Nabi bertanya lagi, in lam tajidu fabima tahkum. Kalau engkau tidak menemukan ayat Al-Qurannya, maka dengan apa engkau menghukum manusia? Bis sunnah, kata Mu'adz bin Jabal, dengan sunnah. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, idza in lam tajid fabima tahkum. Kalau engkau tidak menemukan Al-Qur'annya, tidak menemukan hadisnya, apa yang engkau pakai untuk menghukumi manusia? Kata beliau, ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad semampu saya. Saya akan berusaha berijtihad semampu saya. Perhatikan deretan pertanyaan Rasulullah. Jika engkau tidak menemukan ayat Al-Qur'annya, jika engkau tidak menemukan hadisnya, maka kata Mu'adz bin Jabal, saya akan berijtihad. Berijtihad ini kalau bicara hukum. Kalau memang masalah tersebut tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya,
maka kita ijtihad. Mungkin orang bertanya, Ustadz, memangnya tidak ada? Memangnya ada masalah agama yang memang tidak ada ayatnya atau tidak ada hadisnya? Ya, ada apa enggak? Hah? Ada? Semua masalah-masalah hukum itu sudah ada. Semua masalah hukum itu induknya sudah ada. Tinggal mungkin kalau di zaman kita, misalnya kita bahas tentang jual beli, misalnya kita bahas tentang pernikahan, maka kalau yang kita bahas pernikahan, kalau yang kita bahas adalah tentang jual beli, maka kita harus bahas satu-satu masalah jual beli, masalah pernikahan. Kira-kira dalam masalah tersebut ada tidak penjelasan Al-Qur'annya? Ada tidak penjelasan hadis Nabinya? Kalau memang tidak ada, kita menggunakan mungkin ada ijma' para sahabat atau perkataan sahabat minimal. Kalau memang tidak ada, ya kita turun ke bawah pakai salah satu hukum di dalam Islam, namanya qiyas. Namanya apa? Qiyas. Qiyas itu adalah kalau misalnya di dalam agama kita, di zaman kita sekarang misalnya, kita tidak menemukan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita boleh kiaskan. Contoh, zakat dengan beras. Di zaman Nabi tidak ada beras. Di zaman Nabi tidak ada beras. Yang ada kurma dan gandum. Bisa tidak beras dijadikan zakat mal? Bisa tidak jagung dijadikan zakat? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang dijadikan zakat mal atau yang dijadikan zakat fitrah itu, mohon maaf, yang saya maksud zakat fitrah bukan zakat mal. Zakat fitrah yang saya maksud, zakat fitrah ini ketika kita hari Idul Fitri, ya, sebelum Idul Fitri ada keluarin apa? Zakat fitrah. Ya. Di malam hari sebelum hari raya Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat. Apa yang dikeluarkan sebenarnya? Yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Makanan apa? Makanan pokok. Karena memang hadisnya bilang seperti itu. Zakatul fitr faridatun ala kulli muslim min zakarin au untha saghirin wa kabirin abdin au hur sa'an min ta'am au sa'an min tamr. Kata Rasulullah, zakat fitrah itu wajib bagi orang muslim, laki-laki perempuan, besar kecil, budak maupun merdeka. Budak maupun merdeka selama dia muslim semuanya. Apa? Satu so' tamar kurma atau satu so' apa? Satu so' gandum. Satu so' apa? Gandum. Jadi yang dikeluarkan itu adalah setelah ulama fahami, setelah ulama jelaskan, ternyata yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Nah, maka dari sini, kalau seandainya yang dikeluarkan adalah makanan pokok, maka dimanapun kita berada, yang kita keluarkan adalah makanan pokok. Memang di zaman Nabi itu tidak ada beras, tapi mereka punya makanan pokok, yaitu kurma dan gandum. Maka yang dikeluarkan adalah kurma dan gandum. Kalau di negara kita adalah beras makanan pokok, maka silakan keluarkan itu sebagai zakat. Kalau misalnya di daerah tertentu tidak ada beras, tanahnya gersam, nggak bisa tumbuh tanaman padi, gandum juga nggak tumbuh, yang ada cuma pohon sagu, maka keluarkan sagu sebagai zakat. Kalau di situ adalah makanan pokoknya.
Nah, itu adalah hukum di dalam Islam. Ini contoh. Saya tidak bicara tentang fikih. Yang jelas, kalau kita mau berhukum di dalam Islam, kita lihat dulu. Ingat, ayat Al-Quran ada atau tidak? Hadis, kalau tidak ada ayatnya, hadis. Kalau tidak ada hadis, berarti kita pakai kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Ijma' para ulama masuk di situ sahabat, masuk di situ ulama tabi'in. Mereka sudah sepakat tentang masalah itu, maka kita pakai hukum itu. Kalau tadi Al-Quran nggak ada, hadisnya nggak ada, ternyata ada ijma'nya, sudah disepakati oleh para ulama. Kalau memang ijma'nya juga nggak ada, ya kita pakai kias. Nah, pakai hukum kias. Kias ini pun tetap berada di bawah payung Al-Quran, di bawah payung hadis. Ya, tetap landasan hukumnya hadis atau Al-Quran. Cuman memang ini kita lagi berhadapan dengan tadi, contohnya beras itu. Kira-kira bisa tidak kita zakatkan? Maka yang kita lihat bukan karena berasnya, tapi yang kita lihat karena dia adalah makanan pokok. Dari situ. Ya, apapun makanan pokoknya, silakan. Nah, maka di dalam berhukum teman-teman sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih prakteknya Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum dengan apa, beliau jelaskan satu-satu. Maka setelah itu Nabi mendoakan beliau, rahimallahu alladzi waffaqa rasulillahi lamma yarda Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memegang dadanya Mu'adz bin Jabal, lalu Rasulullah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati utusan dari utusan Rasulullah, utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meridhoi apa yang sudah dia yang akan diperbuat oleh utusannya Rasulullah, utusan Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal. Allah merahmati utusan Rasulullah yang ketika beliau menghukumi dia benar-benar tepat. Ya, waffaqallah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan kepadanya. Nah, ini sahabat. Kalau sahabat yang berijtihad, boleh tidak? Karena dia di zaman sahabat, maka boleh. Makanya kata para ulama, di dalam kita beragama, kita melihat hukum Al-Qur'annya ada, kalau hadisnya ada, kita pakai Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada Al-Qurannya, hadisnya nggak ada, kita pakai praktek atau amalan sahabat, ucapan sahabat. Ini yang disebut dengan hukum ijma'nya para sahabat. Kalau nggak, mungkin perorangan boleh kita lihat. Kalau ada, ya bisa dipakai. Kalau nggak ada, jangan dipakai. Pakai kias. Kalau sudah nggak ada kias lagi, ya sudah badiam. Ya, diam lebih jelas, diam lebih selamat. Jangan banyak bikin masalah. Karena nanti kalau kita bikin satu keputusan, nanti ternyata kita telah membuat hukum yang baru. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuat syariat atau hukum yang baru. Gak boleh. Apalagi sampai membuat ibadah yang baru, yang mana di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat gak ada perkataan sahabat, gak ada prakteknya sahabat. Maka jangan sampai kita bikin ibadah baru. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang para sahabat dulu tidak menggunakan ibadah itu, maka jangan beribadah dengannya. Ingat, Mu'adz bin Jabal mengatakan, setiap yang kalian namakan ibadah, kalau di zaman sahabat tidak dipakai sebagai ibadah, jangan pakai ibadah dengan itu. Ya. Maka hari ini saya ingin bertanya, apakah ketika kita misalnya tidak merayakan Maulid Nabi, lalu kemudian dibilang kita tidak mencintai Rasulullah? Merayakan perayaan Maulid Nabi, lalu kemudian kita dibilang tidak mencintai Rasulullah?
Atau misalnya ya, kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi, atau kita dibilang bukan muslim lagi. Nah, ini kan bahaya. Berarti kita sudah memutuskan suatu hukum bahwasanya berarti perayaan Maulid Nabi bagian dari suatu ibadah. Ingat, berarti kita sudah memutuskan suatu hukum yang memang kalau tidak kita amalkan, kalau kita tidak buat, berarti kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan muslim lagi, atau kita tidak mencintai Nabi SAW. Benar demikian? Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan di awal, konsep kita mencintai Rasul SAW dengan apa? Berkorban dan berjuang mengikuti Rasul SAW. Itulah yang Allah perintahkan. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, katakan ikuti aku. Ikuti aku. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, ikuti Nabi. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah cinta kalian. Kedua, Allah ampuni dosa kalian. Kita mencintai Nabi, syaratnya adalah mengikuti beliau. Tadi sudah kita katakan, kalau kita mencintai Nabi, jangan mendahulukan ucapan kita atau perbuatan kita di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Sekarang, ketika Anda mengatakan bahwasanya orang yang tidak merayakan perayaan Maulid Nabi, berarti dia tidak mencintai Nabi, atau dia sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar ucapan itu? Coba loh kita ukur ucapan ini. Benar tidak? Ya, Al-Quran bilang begitu enggak? Hadis bilang begitu enggak? Atau justru malah bertentangan? Perbuatan ini atau ucapan begini, ini bertentangan tidak? Coba kita tanya satu-satu. Nabi setelah beliau lahir, ketika beliau jadi Nabi di usia 40 tahun, di Mekah 13 tahun Pak, 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kenapa Nabi tidak merayakan? Kenapa Nabi tidak merayakan hari kelahiran beliau? Mungkin orang mengatakan, Ustaz, Nabi merayakan apa? Nabi berpuasa. Oke, kalau Nabi berpuasa, maka jalankan bagaimana kita merayakan Maulid Nabi dengan berpuasa setiap hari apa? Senin dan Kamis. Ketika Nabi ditanya an shaumi yaumil itsnain, Nabi ditanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ditanya tentang puasa hari Senin, apa itu? Kata Rasulullah, daka yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alaih. Itu adalah hari aku dilahirkan, dan pada hari itu saya mendapatkan wahyu. Saya diangkat jadi nabi pada hari Senin. Maka Nabi merayakan dengan apa? Berpuasa. Oke. Kenapa Anda bikin perayaan setiap 1 tahun 1 kali dengan cara model makan-makan, padahal Nabi merayakan dengan puasa? Nabi merayakan dengan harus lapar, Anda merayakan dengan harus kenyang. Karena Anda makan-makan. Baru situ barongge, menyanyi, ya, laki perempuan. Apakah ini tidak bertentangan? Apakah ini bukti cinta Anda kepada Nabi SAW? Benarkah cinta kita kepada Nabi SAW dengan model begini? Inikah yang dibilang cinta? Inilah kalau kita katakan mungkin lebih pantas, cintamu palsu. Cintamu palsu. Karena cinta Nabi merayakan maulidnya dengan puasa setiap Senin dan Kamis. Tiap minggu Mas,
Kuat apa enggak? Coba tuh yang hadir di perayaan Maulid Nabi, suruh dia puasa Senin Kamis, nggak akan mau. Yang datang di situ orang yang tak pernah sembahyang, mau puasa sunnah bagaimana? Itu yang biasa main musik, mama nyanyi, suka minum. Itu kalau dia datang dalam perayaan yang model begitu pasti dia hadir. Buktikan. Yang dia datangi adalah tempat-tempat yang ramai-ramai begitu. Karena cuma kesana makan-makan, babar ribut. Subhanallah. Apakah ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW? Kalau Anda cinta kepada Nabi, ayo amalkan tuh puasa Senin dan Kamis. Rutin mas tiap minggu. Kuat apa enggak? Ayo silakan. Ayo kita buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Anda nih, kita semua, sudahkah kita praktek puasa Senin dan Kamis? Jangan Anda mengaku cinta. Jangan, ya. Nanti di hari kiamat kita semua ditanya, benar cinta? Kenapa sunnah-sunnah begini Anda tidak amalkan? Ini amalan Nabi. Nabi puasa. Tadi ucapan seperti itu. Berat sekali itu ucapan tadi yang mengatakan bahwasanya yang mencintai Nabi adalah harus merayakan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Ini kita ukur nih dari sini. Benar enggak nih? Anda bikin tiap tahun sekali dengan cara makan-makan. Apa Nabi pernah buat begitu tiap tahun sekali? Enggak ada pernah Nabi buat seperti itu. Nabi buat tiap minggu puasa. Sahabat pernah buat. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, dari 11 sampai 13. Umar khalifah 10 tahun, dari 13 sampai 23. Uthman bin Affan 10 tahun, dari sekitar 10, dari 23 sampai 35. Ali bin Abi Thalib 5 tahun sampai 40 Hijriah. Jadi khalifah selama bertahun-tahun di para sahabat. Apa mereka pernah merayakan satu kali saja? Gak ada. Ustadz, imam-imamnya gak ada. Imam Abu Hanifah lahir tahun 50, meninggal 150. Mohon maaf. Ya. Ini beliau Imam Abu Hanifah, coba lihat amalannya ada tidak? Kalau enggak, coba lihat Imam Malik, ada enggak? Meninggal 179 Hijriah. Lihat. Pernah enggak satu kali? Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Ada enggak kira-kira amalannya? Imam Ahmad meninggal 240. Coba dicek. Kira-kira mereka mengamalkan apa enggak? Satu kali saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu caranya kita merayakan. Caranya dengan puasa tiap minggu Senin dan Kamis, itu cara merayakannya. Bukan dengan musik. Satu sisi musiknya juga sudah haram. Dalilnya sudah jelas. Allah katakan, Nabi katakan musik haram. Nyanyian yang berbau syahwat, yang mengandung lirik-lirik yang haram, itu sudah haram. Belum lagi kalau yang menyanyi perempuan, na'udzubillah. Ya. Ini semua ada hadisnya. Yang menyanyi perempuan itu tanda-tanda akhir zaman. Nanti di akhir zaman itu akan banyak penyanyi-penyanyi perempuan. Dan ingat, tunggu nanti adab Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang langsung ditenggelamkan ke dalam bumi, atau mendapatkan hujan batu, atau manusianya dirubah menjadi hewan. Dirubah menjadi makhluk yang dulu manusia pernah dikutuk menjadi hewan, kera dan babi. Kapan itu? Idza dhaharatil qainat, ketika para wanita-wanita yang para penyanyi wanita sudah bermunculan. Itu zamannya. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, alat musik haram. Musik gitar, drum band, seruling, ya,
harmonika, macam-macam alat musik itu haram. Yang boleh adalah rebana. Itu pun dipakai buat hari raya. Anak-anak kecil boleh mukul itu dan bernyanyi. Bukan orang dewasa, bukan laki dan perempuan dewasa, tapi anak-anak kecil yang boleh mukul itu sambil bergembira dan menyanyi. Nyanyinya pakai bait-bait syair yang mendorong kita termotivasi ibadah, bukan dengan nyanyian-nyanyian yang haram, liriknya yang haram. Alat musik haram, nyanyian yang mengandung lirik haram. Maka perayaan seperti yang tadi itu luar biasa, mungkarnya banyak, kemungkarannya banyak. Campur laki perempuan juga tidak boleh. Ya, di situ tabarruj, perempuan bersolek, menampakkan kecantikan di hadapan laki-laki yang tidak halal, pakai minyak wangi, pakaian yang norak, naudzubillah, nggak boleh. Dalilnya mana Ustaz? Oke, ada dalilnya banyak. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wanita itu Allah suruh diam di rumah. Boleh keluar gak? Boleh dalam hajat yang memang dibutuhkan, yang memang itu dibutuhkan. Mungkin Anda mau sholat, Anda mau ikut ceramah kajian, ya, atau mungkin Anda jenguk orang sakit, mungkin Anda silaturahim sama orang tua, itu silakan. Tapi kalau mau keluar dalam acara-acara yang tidak bermanfaat, majelis gibah, atau majelis ngerumpi, nggak boleh. Duduk kawa baru cerita orang peaib, nggak boleh. Ya, wanita itu tinggal di rumah. Kalau tidak di rumah, boleh di luar, tapi dalam hal-hal yang bermanfaat. Nabi mengatakan, innal mar'ata idza sta'tara, wanita kalau dia sudah pakai minyak wangi, thumma kharajat, lalu dia keluar, famarrat ala qaumin, lalu kemudian dia lewati laki-laki, lalu mereka mencium bau harumnya. Karena tidak mungkin wanita kalau keluar biasanya dengan dalam acara begitu, lalu tara mandi, ya, mungkin tara pakai baju bagus, tara bersolek, pakai lipstik, tara mungkin. Pasti dia keluar dengan penampilan yang sangat menakjubkan, yang menggoda. Mungkin suaminya tidak sering menikmati di rumahnya, itu jarang-jarang. Pas istrinya keluar dalam acara-acara seperti itu saja baru terjadi. Kalau dalam kondisi seperti itu gimana kemungkarannya? Ketika dia keluar, kata Rasulullah SAW, lalu dicium saja harumnya, belum bersentuhan, belum dinikmati mungkin wajahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fahiya zania, zania, zania. Pezina, pezina, pezina. 3 kali Nabi mengatakan ini pezina. Belum lagi nanti kalau misalnya Anda dengan penampilan begitu sengaja ingin menggoda orang, itu dosa besar lagi. Ya, sengaja itu membuka kesempatan orang berbuat maksiat, memandang wajah yang cantik, yang elok. Ya, Nabi mengatakan sinfani min ahlin nar, 2 golongan yang menjadi calon penghuni neraka. 1, imamun, seorang pemimpin, yadribun nas la yad'u asahu an atiqihi, yang selalu tidak meletakkan cambuknya, dia selalu menghukum dengan kekuasaannya, dia zalim kepada rakyatnya. 2, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yarihna raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wanita pakai pakaian tapi telanjang. Imam Nawawi menjelaskan, orang yang pakai pakaian tapi telanjang itu adalah orang yang menggunakan pakaian tapi membentuk badannya. Walaupun tebal, tapi kalau bentuk badannya kelihatan, itu telanjang, kata Imam An-Nawawi. Apalagi so tipis kelihatan, itu sama. Besar tapi tipis, sama. Bagian dari pakai pakaian tapi telanjang. Nabi mengatakan
Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti, rambutnya disanggul. Ada yang pakai jilbab tapi gayanya ke atas, ya, pakai konde. Jilbabnya setengah sesak napas, ya, cuman lingkar di leher. Itu tuh calon-calon wanita yang tidak baik. Kepala mereka seperti punuk onta, kemudian berjalan berlenggak-lenggok, ma'ilah, ya. Apalagi pakai stocking, capato yang tingginya minta ampun 50 cm, ya, sampai bajalang masih ruju. Itu calon-calon wanita yang tidak baik. Kata Rasul SAW, mereka tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga bisa dicium dari jarak yang tidak bisa dihitung. Anda belum masuk surga sudah tercium harumnya surga, tapi ini orang nggak cium harumnya surga. Berarti di mana itu? Ngana di Huk sana, ya. Huk mungkin tarada lagi. Masih boleh kalau ngana di Huk masih bisa dapat cium. Kasihan. Kata Rasul SAW, dua orang tadi ini orang yang tidak akan mencium harumnya surga. Maka hati-hati sampai di tempat yang seperti itu. Dilihat sama laki-laki, laki-lakinya juga berdosa. Dinikmati. Iya, karena sudah jelas ketika yang menyanyi perempuan itu pasti dia lihat terus. Iya kan? Ada yang begitu? Ada. Walaupun pakai jilbab lagi, tapi mohon maaf, bagian depannya membentuk, kelihatan semua. Itu hati-hati. Rasul SAW melarang hal-hal yang seperti ini. Maka merayakan yang seperti ini bukan cara yang baik, bukan cara perayaan yang begini yang diinginkan sama Rasul SAW. Ya. Kalau kita ingin merayakan bagaimana kita ini cinta kepada Rasul SAW, bagaimana merayakan maulidnya Nabi SAW adalah dengan apa? Puasa. Itulah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis tentang bagaimana para sahabat itu saking sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Mereka sampai mendahului Rasulullah itu tidak berani. Suatu hari ketika di Mina, ini bukan suasana ketika Rasulullah sedang haji bersama sahabat-sahabatnya. Ini di haji wada. Rasulullah di atas ontanya. Abu Darda Al-Bara bin Azib menceritakan tentang kejadian itu. Kata beliau, suatu hari ketika di haji wada, Nabi berada di atas kendaraan di ontanya. Lalu dia bertanya kepada kami, hari itu adalah hari ke-10 Dzulhijjah, hari raya. Hari 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Para sahabat menjawab, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Thumma sakat, fa dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Lalu kemudian Nabi diam sejenak. Lalu kami mengira Rasulullah akan mengganti namanya. Para sahabat sudah tahu hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari ke-10. Karena pertanyaan Nabi tadi, hari apakah ini? Para sahabat mengira jangan-jangan namanya sudah dirubah. Tapi para sahabat tidak mau menjawab, takut mendahului Rasulullah. Mereka cuma menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Bagaimana tingginya adab para sahabat. Kedua, pertanyaan Rasulullah, ayu syahrin hadha? Bulan apa ini? Kalau orang haji bulan apa? Dzulhijjah. Gak tahu bulan haji. Dzulhijjah. Para sahabat menjawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Thumma sakat, fa dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Lalu Nabi pun diam sampai kami mengira jangan-jangan Rasulullah sudah merubah namanya. Lihat adabnya Rasul, para sahabat. Mereka tidak mendahului Rasulullah, padahal mereka tahu hari ini dan bulan ini.
Hari ini dan bulan ini mereka tahu. Hari ini adalah hari nahar, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, namun mereka tidak jawab. Pertanyaan ketiga, ayyu baladin hada? Negeri apakah ini? Kampung apakah ini? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata mereka. Thumma sakat fadhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Maka Nabi pun diam sejenak. Lalu kami mengira jangan-jangan sudah dirubah namanya. Jangan-jangan sudah dirubah namanya. Maka Rasulullah bertanya. Di pertanyaan pertama Rasulullah balik nanya, "Alaisa hada yaumun nahar?" Bukankah ini adalah hari nahar? Baru para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Ini adalah hari nahar. Maksudnya hari raya Idul Fitrinya. Alaisa hada Dzulhijjah? Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah. Alaisa hada baladul haram? Bukankah ini adalah negeri haram? Betul ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Bagaimana adabnya para sahabat? Mereka saking tidak beraninya mendahului Rasulullah, padahal mereka sudah tahu kalau mereka jawab pun tidak akan dihukum, kalau mereka jawab pun tidak akan berdosa, karena mereka sudah tahu namanya sebelumnya. Mereka sudah tahu hari ini adalah hari nahar, hari ini bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, negeri ini, tempat ini adalah tanah haram. Apa salahnya kalau mereka mau jawab hari ini hari nahar, bulan ini bulan Dzulhijjah, tanah ini adalah tanah haram. Tapi tingginya adab para sahabat, mereka tidak mau berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat luar biasa adab para sahabat. Mereka tidak berani. Tidak berani. Kalau seandainya mereka tidak tahu, lalu mereka bikin diri tahu. Tidak berani. Tidak berani bikin diri tahu, bikin diri pandai, bikin diri sok alim, sok jago, bikin syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Demi Allah, ini orang-orang yang tadi mengatakan, yang mengucapkan bahwasanya yang tidak merayakan tidak mencintai Nabi. Ya, berarti dia mengingkari kelahiran Rasulullah. Siapa yang mengingkari kelahiran Rasulullah? Sampai kita harus pelihara jenggot. Kontong bikin apa mau apa? Harus pelihara jenggot, kita ngamalin sunnah, ya, komitmen dengan sunnah. Kok dibilang kita benci atau kita tidak menginginkan kehadiran Rasulullah? Rasulullah datang untuk memperingati kita, bukan kita memperingati kelahirannya yang dengan cara yang dilakukan oleh kebanyakan ini atau sebagian umat Islam ini. Baru yang sangat disayangkan, keyakinan yang sangat parah dalam acara seperti ini, yang acara yang dilakukan merayakan perayaan Maulid itu, mereka berkeyakinan bahwa Nabi itu datang pada saat itu. Ini yang sangat parah. Tidak ada keyakinan sama sekali, belum pernah ada pernyataan atau perkataan sahabat yang mengatakan saat ini Rasulullah datang. Kapan Rasulullah datang? Rasulullah itu lahir pun masih diperselisihkan tanggal berapa. Walaupun harinya jelas hari Senin, cuman tanggal berapa yang tidak diketahui. Apakah tanggal 8? Apakah tanggal 9? Tanggal 10? Tanggal 12? 18? 19? Tidak ada yang bisa memastikan karena ada perbedaan. Yang jelas hari Senin. Lalu kemudian Anda pastikan hari ini Rasulullah datang dan Allah sudah mengatakan Nabi telah wafat, sudah selesai hubungan manusia dengan beliau karena beliau sudah berada di alam yang lain. Tidak pernah ada Rasulullah kemudian dipanggil untuk sama-sama merembuk, menyelesaikan urusan sahabat ketika mereka bermasalah, ketika mereka berselisih. Adakah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya ketika Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib perang, kenapa mereka tidak panggil Rasulullah, ya Rasulullah datanglah selesaikan masalah kami, kalau beliau masih hidup atau ruhnya masih hidup? Karena sebagian mereka, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Khidir saja mereka anggap Nabi Khidir itu masih hidup. Ini yang bahaya. Maka apalagi Nabi Muhammad itu masih hidup, jadi masih berkeliaran. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya akidah seperti ini dengan akidahnya orang-orang yang mengatakan apa namanya? Reinkarnasi, yang rohnya itu bisa pindah ke sana kemari, ya.
Saya peroh keluar dia pindah. Saya pergi masuk jasad masuk kubur, tapi saya peroh berpindah ke orang lain atau pindah di binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang sudah meninggal itu rohnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwa ketika kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mari kita benar-benar buktikan perjuangan pengorbanan kita untuk meniti dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku mencintai tapi tidak mengikuti jalannya. Kita mengaku mencintai tapi tidak mengikuti keinginannya. Apa benar cinta itu? Apa benar jujur tulus cinta seperti itu? Tidak akan mungkin. Ini yang seperti inilah yang nanti kemudian kita akan menyesal di hari kiamat ketika kita salah mencintai dan cara mencintainya salah. Wallahu a'lam bishawab.